Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusinta Asmarani, NIM 17630031 dari kelas Kimia C. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Di sini pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama adalah kekuatan asam basa, yang kedua adalah buffer, yang ketiga keseimbangan kelarutan, dan yang keempat adalah keseimbangan senyawa kompleks. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah kekuatan asam basa. Yang perlu kita tahu adalah yang pertama, asam dan basa itu merupakan dua golongan senyawa kimia yang banyak memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terdapat dalam makanan, obat-obatan, produk-produk rumah tangga, dan bahan baku industri, asam dan basa juga merupakan komponen krusial dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya, asam amino merupakan penyusun protein dan asam nukleat merupakan biomolekul yang mengandung informasi genetik. Kekuatan asam dan basa ditentukan oleh derajat ionisasinya. Banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan. Asam dan basa dalam air akan mengalami reaksi peruraian menjadi ion yang merupakan reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, kekuatan asam dan basa dapat dinyatakan oleh tetapan kesetimbangannya, yaitu tetapan ionisasi asam atau yang biasa disebut Ka, dan tetapan ionisasi basa atau yang biasa disebut Kb. Singkatannya sih ya. Kemudian di sini untuk contohnya dari kekuatan asam dan basa ini, misalkan dalam air, HCl itu hampir terurai sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-. Sedangkan HF itu hanya terurai sebagian menjadi ion H+ dan ion F-. Oleh karenanya, HCl disebut sebagai asam kuat dan HF disebut sebagai asam lemah. Di sini kita ulang lagi ya, kita lihat lagi contohnya. Ketika HCl hampir terurai sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-. Sedangkan HF hanya terurai sebagian menjadi ion H+ dan ion F-. Jadinya disebutkan bahwa HCl adalah sebagai asam kuat dan HF sebagai asam lemah. Karena HCl, di sini terlihat perbedaannya ya, karena di sini adalah HCl yang hampir terurai sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-, makanya disebut sebagai asam yang kuat. Kemudian HF. HF itu hanya terurai sebagian menjadi ion H+ dan ion F-, maka dari itu disebut sebagai asam lemah. Demikian juga dengan dalam air, NaOH hampir terurai sempurna menjadi ion Na+ dan ion OH-, sedangkan NH3 hanya terurai sebagai ion NH4+ dan ion OH-. Maka dari itu NaOH disebut sebagai basa kuat dan NH3 disebut basa lemah. Contohnya sama seperti ketika HCl yang yang hampir terurai sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-, sedangkan HF hanya terurai sebagian menjadi ion H+ dan ion HF. Maka dari itu untuk contohnya selanjutnya, NaOH ini juga hampir terurai sempurna menjadi ion Na+ dan ion OH-. Maka dari itu disebut sebagai basa kuat. Sedangkan NH3 yang hanya terurai sebagian menjadi ion NH4+ dan ion OH- disebut sebagai basa lemah. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan ya, dari sini tuh kita tuh untuk mengingat basa kuat dan basa lemah ini, ataupun asam kuat dan asam lemah ini, untuk membedakannya, ketika dia asam kuat itu, maka dia hampir terurai sempurna, sama ya asam kuat maupun basa kuat. Dan untuk asam lemah dan basa lemah, maka itu larutannya tuh hanya terurai sebagian gitu. Jadi makanya karena dia hanya sebagian, makanya dia lemah begitu.
Kemudian kekuatan asam basa pada tetapan ionisasi asam. Asam kuat ini contohnya misalkan ya HCl, HBr, Hi, HNO3, HClO4, H2SO4. Dalam air, hampir seluruh asam kuat terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasinya adalah 1. Dengan demikian, nilai Ka dari asam kuat sangat besar. Untuk nilai Ka yang sangat besar, maka dapat dianggap bahwa asam terurai sempurna menjadi ion-ionnya dan konsentrasi ion H+ dapat dihitung dari konsentrasi asam. Ha setimbang atau Ha awal atau Ma dalam valensi asamnya. Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan per molekul asam. Kemudian kekuatan asam basa, tetapan ionisasi asam. Ini kalau tadi adalah asam kuatnya, maka sekarang adalah asam lemahnya. Contoh dari asam lemahnya itu adalah ada HF, HCN, HNO2, CH3COOH, dan H2CO3. Dalam air, hanya sebagian asam lemah yang terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasinya 0 kurang dari A kurang dari 1. Jika konsentrasi awal larutan asam lemah Ha dinyatakan sebagai Ma. Jadi sesuai ya, untuk kekuatan asam basa ini tetapan ionisasinya asam ketika asamnya kuat, maka dia terurai hampir sepenuhnya terurai ya. Ketika asam lemah, maka hanya sebagian asam yang terurai. Kemudian kekuatan asam basa pada tetapan ionisasi basa. Kalau tadi asam, sekarang basa. Basa kuat itu ada contohnya adalah NaOH, KOH, CaOH2, SrOH2, BaOH2. Sama aja ya. Kalau yang kuat itu sudah pasti terurai, hampir terurai sepenuhnya gitu. Jadi kalau yang kuat itu kalau di sini tuh dia menjadi ion-ionnya begitu. Apa ya gimana ya? Ya Kak, misalkan ini lah kita baca dulu ya. Dalam air, hampir seluruh basa kuat terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasinya A adalah 1. Dengan demikian, nilai Kb dari basa kuat sangat besar. Untuk nilai Kb yang sangat besar, maka dapat dianggap bahwa basa terurai sempurna menjadi ion-ionnya, dan konsentrasi ion OH- dapat dihitung dari konsentrasi basa. Seperti yang kita lihat ya, dan valensi basa adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan per unit rumus basa. Tadi yang di sini perbedaannya valensi asam. Kalau untuk valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan per molekul asam. Ketika di basa, valensi basanya adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan per unit rumus basa. Kemudian kekuatan asam basa, tetapan ionisasi basa. Di sini basa lemah contohnya adalah NH3, CH3NH2, C6H5NH2. Dalam air, hanya sebagian basa lemah terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasinya adalah 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1. Jika konsentrasi awal larutan basa lemah LOH dinyatakan sebagai Mb. Baik, lalu berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah buffer. Jadi kita akan bahas, jadi buffer itu apa sih gitu. Buffer itu biasa disebut juga sebagai larutan penyangga. Larutan penyangga itu apa? Jadi larutan penyangga itu adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengancaran. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau dapar. Jadi ya,
di sini setelah kita baca kita tahu ya, jadi larutan buffer ini fungsinya itu untuk mempertahankan agar ketika kita punya larutan ya, kemudian larutan itu kita tambahkan dengan sesuatu yang asam ataupun sesuatu yang basa gitu kan, maupun ketika larutan itu kita tambahin sesuatu yang asam ataupun basa, maka kan akan berubah ya nilai pH-nya. Jadi agar tidak merubah nilai pH-nya ini, kita masukkan ini larutan penyangga ini. Jadi larutan penyangga ini dia dapat mempertahankan pH-nya ini walaupun kita tambahin asam, kita tambahin basa. Jadi dia tetap pH-nya dia tetap bertahan dengan ditambahkannya buffer ini. Ini ya, dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai reaksi kimia yang merupakan reaksi asam dan basa. Sebagai contohnya, reaksi beberapa enzim pencernaan dalam sistem biologis. Enzim pepsin yang berfungsi mencegah protein dalam lambung hanya dapat bekerja optimal dalam suasana asam, yakni di sekitar pH 2. pH 2 sudah pasti asam ya. Dengan kata lain, jika enzim berada pada kondisi pH yang jauh berbeda dari pH optimal tersebut, maka enzim dapat menjadi tidak aktif bahkan rusak. Oleh karena itu, perlu ada suatu sistem yang menjaga nilai pH, di mana enzim tersebut bekerja. Sistem untuk mempertahankan nilai pH inilah yang disebut dengan larutan penyangga. Saya ulangi ya, sistem yang mempertahankan nilai pH inilah yang disebut dengan larutan penyangga. Hal ini terjadi sebagaimana dalam larutan ini terdapat zat-zat terlarut yang bersifat penahan. Tadi ya yang kita tahu buffer itu adalah mempertahankan. Jadi hal ini tuh dia dapat terjadi karena adanya zat penahan ini, larutan penahan ini, buffer ini, yang terdiri dari komponen asam dan basa. Komponen asam akan menahan kenaikan pH, sedangkan komponen basa akan menahan penurunan pH. Seperti itu. Kemudian, fungsi buffer. Larutan penyangga banyak digunakan dalam analisis kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri, juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, elektroplating ataupun penyepuhan, dan pembuatan bir, penyamakan kulit, sintesis zat warna, sintesis obat-obatan, maupun penanganan limbah. Di dalam tubuh makhluk hidup juga terdapat larutan penyangga yaitu 7,4 pH. Darah tidak boleh turun di bawah 7,00 ataupun naik di atas 7,8 karena akan berakibat fatal bagi tubuh. pH darah dipertahankan pada 7,4 oleh larutan penyangga karbonat bikarbonat ataupun H2CO3 atau HCO3- dengan menjaga perbandingan konsentrasi H2CO2 sebanding dengan HCO3- sama dengan 1:20. Selain itu, dalam cairan intrasel juga terdapat larutan penyangga dihidrogen fosfat, monohidrogen fosfat, yaitu H2PO4- atau HPO42-. Larutan penyangga H2PO4- atau HPO42- juga terdapat dalam air ludah yang berfungsi untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8 dengan menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang dapat merusak gigi. Buffer ini kita bahas kemudian komponen dari buffer. Larutan penyangga asam. Larutan buffer asam mempertahankan pH pada suasana asam. Suasana asam pasti pH-nya di bawah 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah Ha dan basa konjugasinya A-. Larutan seperti ini
dapat diperoleh dengan mencampurkan asam lemah Ha dengan garam basa konjugasinya La yang dapat terionisasi menghasilkan ion A-. Mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebihan dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Kemudian ketika kalau tadi larutan buffer basah asam, maka sekarang larutan buffer basah. Larutan buffer basah mempertahankan pH pada suasana basah. Suasana basah adalah ketika pH lebih dari 7. Larutan buffer basah terdiri dari komponen basa lemah dan basa konjugasinya. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebihan dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Kemudian selanjutnya kita bahas di pembahasan yang ketiga adalah keseimbangan kelarutan. Pada umumnya, zat elektrolit larutan sempurna dalam air, tetapi beberapa garam dan basa tertentu sukar larut dalam air. Zat elektrolit sukar larut mengalami keseimbangan dinamis antara ion-ion terlarut dan zat padat yang tak larut. Keseimbangan ini disebut keseimbangan kelarutan. Contohnya adalah larutan jenuh garam CaF2 berada dalam keadaan terdisosiasi sebagai ion-ion terhidrasi Ca2+ Ag atau F minus aquos. Keseimbangan keseimbangan kelarutan selanjutnya pada keadaan keseimbangan. Berapapun banyak zat yang dilarutkan, konsentrasi ion-ion tetap konstan karena secara bersamaan terjadi proses disosiasi kristal CaF2 menjadi Ca2+ aquos dan F- aquos dan proses terbentuknya kembali kristal-kristal padat CaF2. Persamaan reaksi kesetimbangan larutan jenuh CaF2 dituliskan seperti yang tercantum di gambar ya. Jadi pada keadaan jenuh, hasil dari konsentrasi molar ion-ion terlarut dipangkatkan koefisiennya masing-masing disebut Ksp. Disebut juga konstanta hasil kali kelarutan. Untuk persamaan reaksi di atas, harga Ksp adalah Ca2+ kali F2 minus pangkat 2, F minus pangkat 2. Kemudian reaksi asam basa Lewis terjadi ketika ini sudah masuk ke pembahasan yang keempat ya. Pembahasan yang keempat ini adalah keseimbangan senyawa kompleks. Jadi reaksi asam basa Lewis terjadi ketika kation logam bergabung dengan basa Lewis menghasilkan pembentukan ion kompleks. Dengan demikian dapat didefinisikan ion kompleks sebagai ion yang mengandung kation logam pusat yang terikat pada satu atau lebih molekul atau ion. Ion kompleks sangat penting bagi banyak proses kimia dan biologis. Logam transisi memiliki kecenderungan tertentu membentuk ion kompleks karena memiliki subkulit D yang tidak terisi penuh. Sifat ini memungkinkannya untuk bertindak secara efektif sebagai asam Lewis dalam reaksi dengan banyak molekul atau ion yang berfungsi sebagai donor elektron atau sebagai basa Lewis. Sebagai contoh, larutan kobalt 3 klorida berwarna merah muda karena adanya ion CuH2O6 2+. Ketika HCl ditambahkan, larutan menjadi biru sebagai hasil dari pembentukan ion kompleks COCl42- seperti yang tercantum ya. Kemudian tembaga 2 sulfat CuSO4 larut dalam air menghasilkan larutan biru
ion tembaga 2 terhidrasi bertanggung jawab atas warna ini. Banyak sulfat lainnya Na2SO4 misalnya tidak berwarna. Dengan menambahkan beberapa tetes larutan amonia pekat ke larutan CuSO4 menyebabkan pembentukan endapan biru muda tembaga 2 hidroksida. Ion OH- disuplai oleh larutan amonia. Jika lebih banyak NH3 ditambahkan endapan biru laut kembali menghasilkan larutan biru tua yang indah. Kali ini karena pembentukan kompleks CuNH342+. Seperti yang tertera reaksinya seperti itu ya kira-kira. Dengan demikian, pembentukan ion kompleks CuNH342- meningkatkan kelarutan CuOH2. Ukuran kecenderungan ion logam membentuk ion kompleks ditentukan oleh konstanta pembentukan Kf, juga disebut konstanta stabilitas, yang merupakan konstanta keseimbangan untuk pembentukan ion kompleks. Semakin besar Kf, semakin stabil ion kompleks tersebut. Begitu ya. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf ketika ada kesalahan ataupun misalkan mau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ataupun misalkan mau ada sanggahan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.